Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tirakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah, kita akan bacakan beberapa hadis. Saya nukil dari kitab Ihya Ulumuddin, bab halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu minat thayyibat." Makanlah dari yang baik-baik, yang halal maksudnya, wa'malu salihah. Kemudian berbuatlah amalan yang soleh. Dalam ayat ini disebutkan Allah perintahkan yang pertama makan yang halal, baru berbuat amal yang soleh. Ini ada hal yang penting, nanti disebutkan oleh para ulama. Makan yang halal itu pondasi agama kita. Kalau kita mau taat benar-benar dari hati, itu makan yang halal. Adapun makan dari yang haram, walaupun dia banyak ibadah, tidak ada banyak gunanya, ya, tidak akan banyak. Makanya dia bisa haji, bisa umroh, bisa berbuat ibadah-ibadah sholat, tahajud, baca Quran. Tapi kalau makan yang haram, dengan mudah sekali nanti dia akan tinggalkan itu Qur'annya, tahajudnya, sholatnya, hubungan dia dengan Allah dengan mudah. Maka Allah perintahkan di sini, kulu minat thayyibat, makan wa'malu salihah, baru beramal soleh. Jadi pondasi kita adalah makanan yang halal. Wa qila innal murad bihi al halal. Ada yang mengatakan di situ adalah maksudnya adalah makanan yang halal. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian dengan kebatilan. Batil artinya jual beli yang tidak sah, tipu menipu, gitu, ya. Apalagi korupsi. Kalau korupsi itu jelas sudah, ya. Ini tipu menipu dalam jual beli transaksi. Barangnya udah jelek, dipoles lagi, dibilang baru, misalnya begitu. Hal-hal yang seperti itu haram, ya, dilarang. Kemudian juga di dalam Al-Quran, jadi makanan yang haram itu macam-macam, ya. Ada caranya yang salah menjadi haram. Kemudian mengambil hak orang juga haram. Juga riba, riba itu juga diharamkan. Itu uang-uang kita sama-sama mau, begitu. Riba itu masuk makanan yang haram. Jadi orang kalau masih makan riba itu, walaupun sujud seperti apa, sholat seperti apa, nggak akan menambah kesolehannya, begitu. Nanti kita bacakan beberapa hadis juga. Jadi Imam Ghazali di sini menyebutkan beberapa ayat, ya, salah satunya innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman. Nah, ini juga yaqulu amwalal yatama dzulman, atau makan hak anak yatim, begitu, ya. Banyak itu panti asuhan anak yatim. Nah, itu harus jelas. Kalau ada orang yang menyumbang, harus diperjelas. Kalau memang yatim, ya yatim semua,
Karena yatim itu begitu dia sudah balik sudah nggak yatim lagi. Makanya sebaiknya bagaimana dikasih tahu, ini waktu mau menyumbang dikatakan ini uang untuk anak yatim dan duafa supaya aman. Tapi kalau yatim aja, ada anak yatim sampai kuliah, bukan yatim. Ya, yatim itu sudah balik, sudah selesai. Nah, dalam keadaan sudah balik itu bisa 10 tahun, bisa 11 tahun balik dia. Ya. Tapi belum bisa bekerja, masuklah dalam duafa atau miskin, ya, atau fakir. Nah, dia bisa menerima zakat, tapi menampung uang yatim dan diperuntukkan bukan untuk yatim, bukan karena nakal kadang-kadang, karena kebodohannya, ya, atau ketidaktahuannya. Jadi yang paling aman kalau ada akan mengumpulkan harta anak yatim atau menampung anak yatim, bilang begitu ya, ini saya menampung anak yatim dan duafa. Masuk dalamnya duafa itu orang-orang yang belum bisa bekerja, anak kecil kan 10 tahun 11 tahun belum bisa bekerja, ya. Itu masuk dalam duafa. Jadi uang itu benar-benar boleh, ya. Supaya aman, maksudnya itu kan kerjaan mulia, membantu anak yatim, tapi karena tidak mengerti caranya akhirnya bisa jadi haram, ya. Dalam Al-Quran juga Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan yang tersisa dari riba. Muamalah riba itu orang beriman diingatkan selalu, yang punya riba tinggalin, begitu. Riba dipoles dengan macam-macam, tetap aja riba namanya. Nah, kita pinter-pinter, setan yang merubah nama, ya. Bunga ringan, bunga apalagi, bunga api, bunga jahanam, ya. Riba. Pegadaian riba, saya bilang riba, ya. Bank konvensional riba, memang riba. Mau bilang apa, ya, jangan dipoles-poles lagi, itu riba, ya. Kartu kredit riba. Nah, kok semuanya haram? Enggak semuanya, ada yang halal, ya, ada yang halal, begitu. Memang kita maunya yang haram, akhirnya dapat yang haram. Itu ada yang halal, simpan uang di rumah, ya, atau ditaruh di bank syariat. Dan tidak semua, sekali lagi ada orang yang mengatakan bank syariat itu tidak semuanya halal. Benar, tidak semuanya halal, tapi kalau bank konvensional itu semuanya haram, begitu kan? Jadi supaya tahu bagaimana, ngaji, duduk tanya ustadz, begitu, ya, ngaji tanya lagi. Kalau saya begini, jadi riba enggak? Tanya. Sebagaimana kita takut sama corona, sama penyakit, sama itu kita tanya terus ke orang, cari informasi obatnya apa, gitu kan? Kulit manggis dimakan, kulit durian dimakan, semua demi untuk menyelamatkan nyawa dari kematian. Dosa kita nggak khawatir, begitu. Padahal dosa itu sampai mati pun masih bermasalah, ya. Jadi sering saya sampaikan, ya, di mana-mana riba ini, ya. Ya nggak apa-apa, yang ada yang mau tersinggung kayak ada apa, yang penting saya sampaikan supaya mudah-mudahan ini bekal saya nanti ketemu Allah. Ya Allah, sudah saya sampaikan kalau pegadaian itu riba, udah saya sampaikan. Ya, saya sampaikan di mana, di Jati Mulia saya sampaikan. Ya, jadi kalau masih ada yang urusan sama itu jangan bilang saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Ya. Di dalam riwayat juga banyak orang nanti ditanya sama Allah, mengapa kamu melakukan yang haram, begitu. Mengapa kalian makan yang haram, tidak mengerti hukumnya halal dan haram? Nanti ada yang mengatakan bahwa saya punya tetangga orang yang mengerti tapi nggak pernah datang mengajari saya. Oh, gitu. Jadi mintanya ustadz sampai ke rumah-rumah semua, ya. Padahal ada kewajiban nanti. Allah bertanya juga, kan ada masjid, ya, ada pengajian di masjid, ada pengajian, bisa dijawab nanti. Ya Allah, terlalu pagi waktu orang tidur, begitu. Nanti berhujjah dia, ya. Jadi sekali lagi, riba tolong jangan bosan-bosan,
itu demi kebaikan ya. Riba itu. Maka Allah mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Bai' itu jual beli itu seperti riba. Artinya mirip sekali gitu ya. Itu disebutkan namanya tasbih maklub. Tasbih maklub. Dalam ilmu balaghah namanya tasbih maklub. Penyerupaan yang terbalik gitu. Ya. Kalau orang bilang wajahmu seperti rembulan, bagus itu. Ada orang bilang wajahmu seperti rembulan. Tapi kalau dibilang rembulan itu wajah seperti kamu, lebih dekat lagi. Itu penyerupaan yang terbalik. Itu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan miripnya benar-benar luar biasa, dekat sekali. Nah, riba itu sama dengan jual beli, begitu salah dia masuk ke dalam haram. Dan ayat-ayat ini dikatakan orang yang makan riba seperti berperang atau memerangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri dalam kitabnya Yaqutun Nafis, Syarah Yaqutun Nafis, beliau mengatakan mengapa orang Arab yang sebegitu banyak tidak bisa mengalahkan orang Israel. Israel itu dikit. Kemudian beliau mengatakan, boleh dikoreksi ini ya. Beliau mengatakan karena kebanyakan juga orang muslim saat ini tidak bisa mengalahkan Israel karena mereka makan riba. Dia sedang perang pada Allah. Ya. Allah mengatakan fa'danu biharbin minallah wa rasulih. Ya, Tuhannya aja diperangi, kemudian melawan Israel yang enggak dapat bantuan. Gimana? Ya. Nah, itu harus kita bersama-sama berhati-hati menjaga dari riba, mengambil harta orang, ya, apapun bentuknya itu haram. Haram yang ini larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis juga disebutkan berarti kalau makanan yang haram itu begitu besar dosanya, berarti makanan yang halal pahalanya besar. Begitu. Mafhumnya begitu. Kalau makan haram dosanya besar, maka makan yang halal pahalanya juga besar. Gitu. Maka yang belum makan dulu. Ya. Halal dari masjid, ya. Halal masuk ke rumah orang, halal makan. Begitu. Bahkan Imam Syafi'i kalau masuk ke rumah orang, tahu orangnya memang sumbernya yang halal, makannya banyak. Diniat apa? Lil istisfa, lal istisba. Untuk mengambil kesembuhan. Jadi berobat itu bisa dengan yang halal. Ya. Ini takut penyakit macam-macam, makan yang halal, yang banyak. Masuk rumah orang yang soleh, habisin itu. Kalau dia dikasih makan yang banyak. Kalau dia lagi ngundang orang, siap-siap gitu ya. Kalau kita datang tamu mendadak, ada tempe 4 ya jangan diambil 3 ya. Ada caranya itu ya. Kemudian dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halal faridatun ala kulli muslim." Mencari yang halal itu faridah. Ya, orang bekerja pagi subuh keluar mencari yang halal, faridah itu. Artinya pahala semua. Ya. Itu ojek kerja dari keluar subuh duduk menunggu. Itu kalau dia niat benar-benar untuk yang halal, dia duduk itu berjam-jam itu pahala semua. Iya. Ya. Orang cari halal. Ojek ya, duduk nunggu penumpang. Cari halal kan? Dari subuh dia keluar sampai maghrib itu diisi ibadah namanya. Masya Allah. Karena pahalanya besar. Seperti orang makan haram dosanya besar, berarti mencari yang halal pahalanya besar. Kemudian kita sering dengar ini ayat hadis ini ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, kan sering kita dengarkan. Mencari ilmu itu faridah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Ulama mengatakan bahwa arada bihi talaba ilmil halali wal haram. Jadi apa yang diwajibkan mencari ilmu? Ya, ada orang belajar bikin
baju untuk kontes itu apa namanya, ya, apa? Iya, untuk orang belajar ilmu apa aja. Kemudian dia mengatakan atau anaknya diajarin main organ tunggal bisa gitu, pakai organ atau gitar atau apa, belajar ilmu faridatun, bukan faridah itu, ya, salah. Atau belajar musik atau belajar olah vokal atau apa, bukan, enggak faridah, salah. Nah, yang faridah yang bagaimana? Arada bihi talaba ilmil halal wal haram. Maksudnya ada mencari ilmu, duduk cari yang halal yang mana, yang haram yang mana, itu. Ya, jadi mencari halal dan haram hukumnya wajib, mencari ilmunya juga wajib. Mencari. Jadi duduk halal haram. Orang sekarang nggak mau. Kalau duduk dibacain halal dan haram lari duluan. Halal haram. Begitu ya. Padahal mencari ilmunya wajib. Jadi kalau ada pengajian fikih berarti ya. Fikih itu kan ada isinya halal, haram, datang. Begitu. Dan kalau mau cari paling banyak orang mengantuk waktu pelajaran fikih. Begitu. Ya. Kalau yang lucu-lucu orang enggak, ya, ceramah yang lucu atau apa itu enggak pakai mikir, ketawa aja gitu ya. Tapi begitu baca halal, haram, ngantuk semua itu. Ya. Syukur-syukur nggak dengar jadi gitu. Karena dia kena, wah haram berarti ya, astagfirullah, berapa tidur aja. Gitu ya. Jadi ini artinya ya, arada bihi talaba ilmil halali wal haram. Wa ja'ala al murad bil haditsain wahid. Berarti menggabungkan dua hadis tadi ya. Talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Talabul halal faridatun, mencari yang halal, faridah hukumnya wajib. Kemudian talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, sama. Berarti dua hadis tadi maknanya sama. Mencari yang halal, mencari ilmu tentang halal dan haram. Mana rambu-rambunya halal dan haram, begitu ya. Kemudian disebutkan dalam hadis juga, man sa'a ala iyalihi min hillihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Masyaallah, orang yang keluar mencari halal untuk memberi makan keluarganya yang halal, ya, capek, pulang dengan tenaga habis-habisan, keringat, dapat 100, 200, 50 halal seperti mujahid, ya, Masya Allah, pahalanya besar, ya. Tapi ini nggak mungkin kita baca seluruhnya, saya ambil sebagian saja. Kemudian disebutkan juga, man akalal hal arba'ina yauman, orang yang mau makan halal 40 hari saja, terus rutin, nggak pakai yang haram-haram, ya, lewatin pegadaian, lewatin bunga-bunga, lewatin 40 hari terus, nawwarallahu qalbah, Allah akan berikan cahaya di hatinya. Nanti cara pandangnya beda, sholatnya beda, semua. Yang penting berani meninggalkan yang haram. Dan semua yang haram, bukan cuma riba aja, ya. Kalau ghosab, ambil uang orang, ya dikembalikan. Utang yang sudah hampir jadi halal, kembalikan. Kan bisa utang lama sampai jadi halal gitu ya. Utang kelamaan, begitu. Padahal disebutkan, memang ada khilaf di sini antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau ada orang punya utang, boleh nggak dia sedekah? Begitu, khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi dia punya utang kok sedekah? Ya udah bayar aja utangnya dulu. Begitu. Ya. Tapi ada yang mengatakan tidak. Kalau uangnya besar dan dia bisa menunggu dari hasil yang lain untuk membayar utangnya, ya sedekah kecil di jalan dan sebagainya, itu untuk mempermudah, tidak masalah. Ya. Wa ajrayana bi al-hikmati min qalbihi ala lisani. Jadi pertama hatinya diberikan cahaya, nanti Allah akan lancarkan lidahnya ini, ya, akan dilancarkan untuk mengucapkan hal-hal yang baik juga. Begitu. Jadi kalau kita, berarti mafhumnya bagaimana? Ada orang ngomongnya kok kotor terus. Orang ngomongnya menyakiti terus. Coba periksa sumbernya itu, ya, sumber uangnya dari mana. Begitu. Karena tidak akan keluar yang baik,
Pasti keluarnya yang hal-hal fitnah, namimah, ya. Wa zahadahullah fid dunya, kemudian Allah SWT mencabut kecintaan pada dunia. Orang cinta dunia, suka dunia biasa, tapi ini cinta masuk ke dalam hati, merasuk sampai apapun yang penting duit, begitu. Mau bagaimanapun yang penting dia mendapatkan uang. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan dicabut oleh Allah SWT dengan cara kalau kita memakan makanan yang halal. Juga disebutkan di dalam riwayat, qala sallallahu alaihi wasallam, man asaba malan min ma'thamin, barang siapa yang mendapatkan uang dari yang dosa. Dosa itu apa aja ya? Uang di bawah meja bisa jadi haram. Gimana uang bawah meja itu? Uang jatuh? Enggak, ya, memberikan di bawah meja hukumnya dulunya haram, begitu. Kemudian tolonglah Pak supaya halal, itu misalnya, itu juga dosa, ya. Apa aja, ya. Hakim, begitu, dalam persidangan supaya jadi boleh kasih duit, gitu misalnya. Ini semua disebutkan dalam hadis, man asaba malan min ma'thabin fawasala bihi rahiman au tasaddaqa bihi au anfaqahu fi sabilillah jama'allahu dzalika jami'an tsumma qadhafahu finnar. Barang siapa yang mengumpulkan hartanya dari yang haram, fawasala bihi, kemudian dari uang yang haram yang banyak tadi, dia sambung silaturahminya dari uang yang haram tadi. Dia enggak dipakai untuk yang haram, enggak, tapi dipakai untuk yang baik. Nyambung silaturahmi, wa tasaddaqa bihi, sedekah, ini masjid enggak kurang apa, langsung dikasih, tapi dari yang haram ya, dari koruptor atau dari orang-orang yang tidak baik, dari sumber yang tidak baik. Wa anfaqa fi sabilillah, oh itu ada orang mau fi sabilillah, ya, itu lihat ustaz motornya udah butut, kasihan, ganti yang baru, ustaznya kabar, ya, Ustaz nggak ngerti, masya Allah itu orang baik gitu ya, tapi diambil dari yang haram. Jama'allahu dzalika jami'an, kemudian nanti Allah SWT akan kumpulkan semuanya, faqadafahu finnar, dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sumbernya yang halal dibuang di tempat yang halal, cuma itu yang masuk surga. Ya, kalau sumbernya haram dimasukkan ke tempat yang halal, di neraka. Sumbernya yang halal dimasukkan ke tempat yang haram, di neraka. Sumbernya yang haram dimasukkan ke tempat yang haram, pas, cocok itu, sama, itu juga di neraka. Kemudian disebutkan juga dalam hadis, dirhamun min riba asyaddu indallah min thalathina zinah fil Islam. Ya, 1 dirham dari riba itu lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 30 kali berzina. Ya. Nasallallahu alaihi, ya. Artinya banyak lagi hadis dan riwayat-riwayat ini. Kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya." Kalau kalian sholat sampai seperti pohon yang sudah rapuh, begitu, sudah pohon tua. Wasumtum hatta takunu kal autar. Kemudian kamu berpuasa sampai kurus, ya, sampai hanya seperti tali kurusnya. Jadi banyak puasa. Ma yuqbalu dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus ada wara', sifat wara'. Begitu. Jadi yang haram-haram ini ya. Sallallahu alaihi, ya. Nah, tetapi para ulama juga mengatakan begini, lah dikit-dikit haram, berarti enggak ada yang halal.
Atau sebagian orang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini bahaya, ini bahaya. Ini suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosanya besar, berburuk sangka kepada Allah. Allah akan berikan yang halal banyak, yang halal itu banyak. Lihat itu orang yang kerja jual sayur, jual tahu, ojek, kan halal semua itu. Banyakan yang halal, ya. Kita bekerja di pabrik halal semuanya, ya. Jadi tergantung orangnya aja mau yang mana gitu. Kalau hobinya hobi yang haram, ya ketemu yang haram itu. Makanya kalau duduk di tempat itu mengatakan saya bekerja di lahan yang basah. Lahan basah itu artinya apa? Apa lahan basah itu? Banyak duitnya atau banyak airnya. Masya Allah, sudah kita tinggalkan yang haram-haram, kita cari yang halal ya biar senang. Itu yang haram ancamannya. Yang halal disebutkan di sini. Qala ba'du salaf, para salaf mengatakan, inna awwala luqmatin ya'kuluhal abdu min halal yughfaru lahu biha masalah min dunubih. Masya Allah. Makanan yang haram yang dimasukkan dalam mulut pertama kali kita makan, kita suapkan satu suap yang halal masuk ke mulut kita, pertama suapan yang pertama Allah ampuni dosa kita. Masya Allah, ya. Yang sudah terlanjur dosa-dosa diampuni oleh Allah SWT. Wa man aqama nafsahu maqamad dhullin fi talabil halal tasaqatat anhu dunubuhu kama tasaqatu waraqus syajar. Kerja yang halal itu kan kadang-kadang seolah-olah dihinakan ya. Disuruh orang, ambil sana, suruh bos. Ambil sana, kan dzul itu. Ya? Kan hina. Di depan bos maksudnya. Atau saya disuruh begini, suruh begini. Dia berguguran dosanya sebagaimana gugurnya pohon atau daun kering dari pohon itu. Kalau orang bekerja capek, ya, itu bekerja apa aja yang capek, ya, halal. Jadi itu ibadah semua yang bisa kita raih dengan mencari makanan yang halal, ya. Ada riwayat bahwa Sayyidina Ahmad bin Hanbal mempunyai teman namanya Yahya bin Ma'in, ulama juga, ya. Pernah suatu saat tidak diajak bicara lagi, diboikot oleh Imam Ahmad. Apa alasannya? Disebutkan di sini. Karena baina Ahmad ibn Hanbal wa Yahya bin Ma'in suhbatun tawilah, sudah berteman lama, mulai kecil berteman. Fahajarahu, kemudian ditinggalkan. Apa sebabnya? Jadi pertemanan itu kalau membahayakan agama tinggalkan. Apa yang dianggap membahayakan agama itu? Ya. Jadi pertemanan boleh ditinggalkan kalau membahayakan agama kita. Apa yang dianggap membahayakan agama? Ini satu contoh saja. Isami'ahu yaqul inni la as'alu ahadan syai'a. Yahya mengatakan kepada Sayyidina Ahmad bin Hanbal, aku tidak pernah meminta kepada orang apapun. Ya, aku nggak pernah. Itu bukan kebiasaanku meminta-minta. Tapi walau a'tani syaitan syai'an la akaltuhu. Tapi kalau aku diberi, walaupun setan yang ngasih aku makan. Ya, jadi aku nggak pernah minta-minta. Tapi kalau ada orang yang mau beri, walaupun setan sekalipun yang beri, aku akan ambil. Ngomong begitu, diputus hubungannya oleh Imam Ahmad. Udah nggak berteman lagi, nggak berteman. Kemudian setelah beberapa saat dia merasa bersalah, ya, merasa bersalah kepada Imam Ahmad. Kemudian datang
i'tadar, minta maaf. Apa kata? Kemudian dia mengatakan, kuntu amzah. Aku cuma main-main. Gitu. Aku ini cuma main-main mengatakan bahwa kalaupun dapat dari setan, saya makan. Yang penting saya tidak meminta-minta. Gitu. Walau atana syai'an la akaltu. Kemudian dikatakan, aku cuma main-main. Apa kata Imam Ahmad? Tamzahu biddin? Tamzahu biddin. Mau main-main sama agama? Agama ini banyak orang mengatakan yang penting cari duit dulu, mau halal mau haram embat dulu, nanti taubat sudah tua. Ini kan lucu kayaknya. Ini main-main sama agama ini. Mungkin kalau sekarang sudah dianggap wajar sekarang. Mungkin wajar, tapi zaman Imam Ahmad putus hubungan, padahal beliau seorang ulama juga. Ya, Yahya bin Ma'in ma'ruf. Ya. Diputus hubungannya hanya tadi mengatakan tamzahu biddin, main-main masalah agama. Hati-hati dia. Ya. Jadi nggak boleh orang main-main dengan agama. Baik itu kan Yahya bin Ma'in tidak makan apa-apa dari setan, tidak ada pemberian, cuma main aja. Bagaimana kalau sudah mempraktekkan langsung? Ya. Naudzubillah, nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ama alimta annal akla minad din. Kemudian beliau mengatakan, amma alimta annal akla minad din qaddamahu Allah taala 'alal amal saleh. Ya. Maka beliau mengatakan, tidakkah engkau mengetahui annal akla minad din, ya, qaddamahu Allah taala 'alal amal saleh. Makan, maksudnya makan yang menjaga agama, makan yang halal itu Allah sudah dahulukan dalam ayat yang tadi, kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Makan dulu yang halal, wa'malu shalihah. Jadi artinya apa? Makan yang haram tidak akan bisa berbuat banyak, tidak akan mempengaruhi banyak, baik itu kekhusyuan kita, ketaatan kita, kebagusan kita, dalam hal apapun kita tidak akan menjadi apa-apa kalau kita memakan makanan yang haram. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian yang terakhir disebutkan, begitulah cara para ulama, ya, menjaga makanan-makanan tadi, jangan sampai mengambil dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai mengorbankan agama, ya, mengorbankan agama demi dunia. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah selamatkan diri kita, Allah permudah kita untuk mencari yang halal. Ya, mudah-mudahan kita berdoa, kita, anak kita, keturunan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber makanannya mengkonsumsi makanan yang halal, sehingga kalau makanan yang halal, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Ya, salatnya baik, puasanya baik, ibadahnya baik, bahkan sebutkan juga, maaf, setambahan, bahkan sebab tiba-tiba hati kita, sering kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ghil itu benci. Apa sebabnya? Para ulama mengatakan, qila, sebagian mengatakan, ada kenapa ghil? Karena ada konsumsi yang haram. Orang kalau makan yang haram tidak bisa ketemu orang Islam sama Islam, Assalamualaikum, hatinya senang, enggak bisa. Pasti dia akan ada kebencian. Bagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mereka Yahudi, pada makan riba dan sebagainya, timbul kebencian kepada orang-orang yang baik. Nas'alullahal afiyah. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang
mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa berinfak ke Bapak karena uang yang itu Bapak infakkan ke infak itu akan kita salurkan kembali kepada saudara kita membutuhkan, terutama memang orang-orang yang berdagang sehingga tidak ada juga situ sekali. Demikian cukup jelas dari saya. Ada mungkin yang perlu ditanyakan? Bantuan dari siapapun ini pertanyaannya bagaimana dengan bantuan dari pemerintah? Secara umum bantuan itu boleh. Syukur-syukur memang dia mustahik, ya. Artinya dia memang dia memerlukan. Ya. Kalau sumber dana dan sebagainya itu wewenang, saya nggak bisa mengatakan. Mungkin dari mana sumbernya saya belum diangkat jadi menteri, saya nggak tahu itu uangnya dari mana, ya saya nggak tahu itu dari mana uangnya. Tapi secara umum orang menerima bantuan itu boleh, ya boleh. Kecuali kalau bantuan dari misalnya dari agama lain dengan syarat bantu begini, itu ya. Kalau cuma bantuan biasa buat orang miskin dan tidak dibeda-bedain boleh. Ya. Nah, yang nggak boleh itu bantuan yang ada fotonya itu, Pak. 5 tahun sekali ada bantuan. Ya. Iya. Ada bantuan, ada foto. Tolong coblos yang ini begitu. Nah, itu. Ya. Nah, itu kan nggak bisa kita tuntut. Tapi kalau bantuan seperti itu, kalau warok, sudah jangan tanya. Para ulama, apalagi kalau kita baca kitab Ihya ini, ya, itu masalah kewaroan, mereka banyak meninggalkan para ulama. Ya, baik bantuan dari manapun dipilihnya begitu. Tapi kalau secara fikihnya halal, ya boleh. Kecuali sampai kita lihat tanya, ini dari mana? Enggak, ini cuma dari pabrik bir zakatnya misalnya begitu. Ya haram kalau itu. Ya, kalau kita tahu begitu. Ini uang dari mana? Ini kabupaten sudah ya. Ini kabupaten. Oh iya, dapat Bapak dari pabrik bir ya. Kalau itu jelas haram namanya. Kalau kita mengerti. Tapi kalau dari pemerintah kan sumbernya banyak. Ya, tidak bisa kita bilang haram. Ya. Boleh, syukur-syukur orang yang memerlukan, dia perlukan, ambil. Begitu ya. Yang sudah kaya, janganlah. Gitu. Wallahu a'lam. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihatan fil jasad, sa'atan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'inda al maut, maghfiratan ba'da al maut, wa 'afwan dal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu mubhaman 'alaina fanattabi'al hawa waj'al hawana taba'an lima ja'a bihi habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.